Halo semua teman-teman, Sekolah Asuransi akhirnya upload video lagi setelah vakum hampir setahun mungkin ya, Karin ya. Hampir setahun Ya, benar-benar vakum, nggak sempat upload video, nggak sempat update apa-apa gitu. Akhirnya sekarang bisa upload video lagi. Senang lah, mudah-mudahan bisa lebih konsisten ya. Karena kesibukan masing-masing lah dari kita. Jadi emang belum sempat update konten lagi gitu. Padahal memang cukup banyak sebetulnya ya materi yang mau kita bahas tuh, gitu. Tinggal nyari narasumbernya aja. Oke, terlepas dari itu, kebetulan hari ini nih video ini dibuat pada saat Hari Asuransi Nasional 2021. Selamat Hari Asuransi ya buat kita semua, insan perasuransian asik. Teman-teman, Bapak Ibu yang bekerja di asuransi, selamat Hari Asuransi. Semoga kita bisa terus memajukan lah industri asuransi gitu ya. Nggak cuma memajukan industrinya buat kita sendiri, tapi juga mudah-mudahan bisa apa istilahnya ya, memberikan literasi asuransi kali ya buat masyarakat gitu. Karena harus kita akui juga bahwa literasi asuransi dan penetrasi asuransi di Indonesia masih terbilang rendah mungkin ya. Dari sekian banyak masyarakat Indonesia begitu ya, mungkin baru golongan tertentu lah yang punya akses ke asuransi begitu. Nah, video kali ini pun tentunya dengan tujuan itu ya. Kami mau coba sharing sambil mengedukasi begitu ya. Mungkin ada teman-teman yang nyasar ke video ini lagi nyari-nyari tahu salah satu produk asuransi yang kita bahas hari ini gitu. Mudah-mudahan bisa tercerahkan. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya biasalah chat aja berikan komentar di kolom komentar YouTube-nya. Nanti pasti kami coba tanggepin lah gitu. Oke, jadi video kali ini gue ditemenin lagi sama Karinda, ya, eh, sang ahli asuransi jiwa, asik. Tentunya kalau sama Karinda yang mau dibahas adalah tentang asuransi jiwa, ya. Jadi hari ini kita mau bahas salah satu apa namanya cabang, salah satu jenis produk asuransi jiwa, ya, yaitu tentang unit link. Oke, sebelum kita masuk ke unit link-nya, mungkin kita mulai dari yang basic dulu ya, tentang asuransi jiwanya itu sendiri. Oke, Karin, mungkin bisa kita jelasin nih, Karin, mulai dari dasar-dasarnya. Sebetulnya, apa sih asuransi jiwa, gitu ya? Dan selain asuransi jiwa tuh ada asuransi apa ya? Yaitu asuransi umum gitu kan ya. Jadi apa sih bedanya antara asuransi jiwa dan asuransi umum? Mungkin dari situ dulu kali ya, kita mulai ngobrol-ngobrolnya. Ya, silakan, Karin. oke, Ndi. Mungkin teman-teman khususnya untuk subscriber sekolah asuransi, mungkin memiliki minat di bidang asuransi atau mungkin sekolah atau bekerja di industri asuransi, mungkin udah awam tentang asuransi. Tapi buat tadi teman-teman yang mungkin berlalu lalang dalam konten kita ini, kita sedikit membahas tentang asuransi. Nah, asuransi ini sebetulnya ada dua yang dia, yang paling dari secara general ada dua, asuransi umum atau juga bisa dibilang asuransi general, atau juga bisa disebut asuransi kerugian, dan satu lagi asuransi jiwa. Yang membedakan tuh apa gitu? Yang membedakan itu mungkin kalau dari asuransi umum atau general, fisiknya tuh kelihatan. Yang kita beli asuransi kendaraan, mobilnya kelihatan. Yang kita beli asuransi properti untuk kebakaran di rumah, fisik rumahnya kelihatan gitu. Tapi kalau asuransi jiwa ini kan juga kelihatan, Kak. Kan dia juga namanya asuransi jiwa. Beli asuransi jiwa, Kak Fandi beli asuransi jiwa untuk dirinya sendiri, Kak Fandinya kelihatan. Iya, betul. Kak Fandinya kelihatan, tapi sebetulnya yang diasuransikan itu bukan physically appearance-nya si Fandi, bukan, tapi earning power atau kemampuan untuk menghasilkan pendapatan atau menghasilkan sektor keuangan yang dimiliki oleh Fandi itu yang diasuransikan. Artinya apa? Ketika Fandi misalnya memiliki gaji 10 juta per bulan, lalu mungkin jangan Fandi deh, si A misalnya memiliki earning power atau kemampuan untuk menghasilkan kondisi keuangan 10 juta per bulan, lalu dia sakit. Sakit let's say misalnya 1 bulan.
sehingga dia tidak bisa bekerja. Artinya apa? Si orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menghasilkan uang 10 juta per bulan itu tadi gitu. Nah, di asuransi jiwa itu yang diasuransikan, kemampuan untuk menghasilkan kemampuan keuangannya itu yang diasuransikan gitu. Itu tadi asuransi kesehatan walaupun dia masuk ke dalam salah satu sektor asuransi jiwa. Tapi mudahnya seperti itu, Pak Pandi. Oke, tadi cukup menarik mengenai earning power gitu ya. Berarti kalau kita ngomongin yang di cover di asuransi jiwa adalah earning power-nya, boleh nggak dibilang berarti kita bisa membeli asuransi jiwa dengan uang pertanggungan berapapun, begitu, selama kita ya sanggup gitu untuk membayar preminya. Betul nggak gitu, Karin? Nggak bisa kayak gitu juga, Kak Pandi. Artinya gini, bukan kita membeda-bedakan si A bisa diasuransikan. Kalau artis gitu ya, yang penghasilannya banyak, bisa beli asuransi lama, dia bisa bayar premi tinggi, berarti boleh dong kita beli asuransi tersebut. Nggak gitu konsepnya. Artinya gini, yang dimaksud dengan kemampuan untuk menghasilkan uang atau earning power itu tadi adalah si A tersebut, tentu kalau jiwa itu nggak bisa dikategorikan dia nilainya 10 juta, 100 juta. Fandi mungkin nilainya 100 juta, bagi orang tuanya Fandi, ya Fandi itu nggak bernilai gitu kan. Tapi bagi orang tuanya yang memiliki gaji 2 juta pun sama, dia nggak bernilai juga. Artinya nggak bisa dikategorikan dalam sisi keuangan gitu. Tapi bukan sisi subjektivitas itu yang kita bawa. Tapi ketika seseorang tersebut terjadi risiko terhadap kesehatannya, terhadap jiwanya, sehingga dia tidak bisa menghasilkan uang itu tadi, itu yang diasuransikan. Artinya balik tadi, kalau misalnya Fandi tadi gajinya 10 juta per bulan, even dia mampu untuk membayar premi, misalnya dia punya warisan misalnya, gue bayar premi sekaligus deh 1 miliar, tapi gue diasuransikan sekian triliun misalnya. Ya, Nggak misal bisa begitu. gitu juga, Oke. nggak bisa gitu juga, gitu Kak. Oke, berarti memang tetap ada earning power sebagai apa ya, faktor underwriting utama begitu ya dalam asuransi jiwa, boleh dilihat ya. Harus ada keseimbangan antara risiko begitu dengan ya earning power yang sebenarnya begitu ya. Bukan masalah dia bisa bayar premi atau enggak. Oke, jadi begitu ya, Karin. Kemudian kalau kita bicara asuransi jiwa begitu ya, salah satu produk yang akan kita bahas kan adalah unit link gitu ya. Kita bahas di video ini. Nah, sebetulnya selain unit link, itu ada produk apa aja sih di asuransi jiwa ini begitu, Karin? Kalau secara garis besar, kita bedakan jadi 2 aja nih, biar lebih mudah. Yang pertama, asuransi konvensional atau asuransi tradisional. Yang kedua, asuransi modern, atau yang kita kenal sekarang namanya unit link. Oke. Nah, kita bahas sekarang asuransi konvensional, karena ragamnya ada lumayan banyak nih, ada 3. Yang pertama kita kenal namanya whole life, atau asuransi seumur hidup. Mulai dari kita bayar asuransi sampai nanti meninggal dunia, kita terus bayar premi. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya memang menjamin asuransi kematian. Tujuan pembelian asuransi itu memang untuk mengcover proteksi atau kematian gitulah. Nah, yang kedua ada term life. Term life atau asuransi berjangka ini dibagi lagi nih, jadi 3. Kita bahas secara singkat aja ya. Yang pertama level term life atau uang asuransinya itu menetap. Yang kedua increasing term life atau uang asuransi itu menaik. Nah, yang ketiga decreasing term life atau dia menurun. Nah, kalau yang paling sering kita dengar ini yang decreasing atau yang menurun. Contohnya misalnya kita kredit suatu barang. Kredit rumah, kredit mobil, kredit motor, itu masuk ke dalam kategori decreasing. Kenapa? Karena uang asuransinya itu menurun. Uang asuransinya itu mengikuti dari jumlah sisa hutang kita di bank atau sisa hutang kita di leasing. Itu yang decreasing, yang paling sering kita dengar. Nah, satu lagi namanya endowment, atau kita suka dengar juga namanya dwiguna. Itu sama.
Dwiguna artinya namanya juga dwiguna. Dua fungsinya, yaitu untuk tabungan dan proteksi. Gitu. Nah, yang tadi, yang modern tadi unit link. Ini yang nanti akan kita bahas secara lebih dalam, tapi garis besarnya unit link itu adalah produk asuransi yang memberikan dua manfaat juga seperti Dwiguna, tapi bedanya di unit link ini kita mendapatkan proteksi, dan satu lagi nih yang mungkin beda, investasi. Ini jangan dibilang investasi ini tabungan. Kalau tadi Dwiguna di endowment itu adalah tabungan, kalau di unit link ini investasi, bukan tabungan. Berbeda ya, Andi ya? Ya. Kalau yang di Dwiguna ini, dia dalam bentuk nilai tunai, atau sudah dibuatkan tarifnya, dan itu nilainya dijamin pada tahun kesekian, dia akan mendapatkan nilai tunai sekian. Tapi beda ketika kita main investasi. Investasi itu kan mengikuti kondisi ekonomi, faktornya banyak. Betul. Itu yang pertama harus disadari ketika kita akan membeli produk unit link, dan harus disesuaikan juga dengan kebutuhan kita apa. Gitu. Oke. Sorry, tadi yang endowment itu kan tabungan gitu ya dalam bentuk nilai tunai. Tadi nilai tunai sudah ditentukan gitu ya tadi ya penjelasannya ya. Oke. Berarti artinya sudah ada hitungannya. Berarti artinya nilai tunai ini apakah bersifat pasti begitu? Iya, pasti kalau di konvensional pasti ya. Oke, jadi memang nilai tunai hubungannya dengan waktu ya, jangka waktu pertanggungan ya. Jangka waktu pertanggungan sekian, nilai tunainya semakin naik begitu ya. Nilai tunai semakin naik, dan itu memang pasti akan tercapai nilai tunai tersebut ya. Oke, sementara kalau unit link itu bentuknya investasi yang memang pasti akan naik turun ya, fluktuatif. Jadi hanya bersifat simulasi gitu mungkin ya yang bisa disampaikan gitu. Oke, menarik. Oke, itu tadi sekilas ya mengenai jenis-jenis produk di asuransi jiwa. Sekarang langsung aja lah kita bahas nih, kita bongkar apa sih unit link ini, Karin sebetulnya. Terlepas tadi sekilas sudah kita singgung. Unit link ini mungkin kita sekarang bahasnya karena kita praktisi di dunia asuransi ya, Andi ya. Sepengetahuan saya gitu, sepengetahuanku, produk unit link ini yang lagi hype di pasar. Kenapa? Karena kita juga belajar tentang asuransi itu sebetulnya kan sesuatu yang berbanding dengan probabilitas atau risiko ya, Andi ya. Betul. Di dalam asuransi konvensional, sebuah nilai tunai itu nilainya dijamin. Sehingga banyak dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mungkin, atau puluhan tahun terakhir ini, banyak perusahaan asuransi yang tidak mampu untuk mengembalikan nilai tunai tersebut gitu. Mungkin ekspektasi dia, karena asuransi jiwa itu kan jangka panjang ya dia. Kontrak jangka panjang. Nggak kayak properti per tahun di renewal gitu kan. Tapi di asuransi jiwa ini beda gitu. Dia kontrak misalnya 10 tahun, 20 tahun, dan nilai yang dia bayarkan kemarin 10 tahun yang lalu itu kita jamin ke 10 tahun kemudian gitu. Nah, itulah yang membuat mungkin sekalian kita membuatkan literasi asuransi terhadap teman-teman yang menonton ini. Itulah yang mungkin teman-teman kalau tahu banyak asuransi yang mengalami kerugian dan sebagainya, karena memang kita harus menyadari bahwa suku bunga, terus kondisi keuangan yang terjadi di Indonesia, fluktuatifnya tuh dalam kurun waktu beberapa tahun ini sangat lebar gitu. Dan mungkin hitungan aktuaria 10 tahun yang lalu, hitungan aktuaria bahkan 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu dalam kontrak asuransi jiwa itu menjadi tidak tepat gitu, menjadi tidak pas gitu. Itulah yang mengakibatkan belakangan ini perusahaan atau industri asuransi jiwa sudah mulai menurunkan penjualan di bidang asuransi konvensional gitu. Makanya sekarang hype-nya asuransi unit link gitu. Nah, bukan asuransi unit link itu berarti asuransi unit link itu nggak bagus gitu, nggak bisa dibilang gitu juga. Kita membeli suatu produk, dalam hal ini produk asuransi jiwa, tentu mengedepankan kebutuhan kita juga ya.
betul. Kebutuhannya Fandi sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, pasti beda dengan kebutuhan si A yang belum menikah, gitu. Dan tentu Fandi juga memiliki minat dalam hal investasi yang tentunya berbeda dengan aku misalnya. Aku orang yang sangat konvensional. Jangan dong diinvestasikan uangku di saham, karena kita tahu saham itu risikonya tinggi gitu kan. Lebih tinggi, betul. Nah itu semuanya dibundling dalam suatu produk yang namanya unit link, dan tentunya kita sebagai nasabah, kita sebagai pemegang polis pun kita harus mengenali apa produk yang kita beli gitu. Unit link pun di berbagai macam perusahaan itu namanya sama unit link. Basically produknya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia adalah produk proteksi berbanding dengan investasi gitu, bundling dengan investasi. Namun produknya tentu ada perbedaan masing-masing dalam setiap perusahaan. Mungkin kalau di perusahaan A dia dibanding dengan asuransi kesehatan, yang perusahaan B dibanding dengan personal accident, lalu ada juga disability, cacat, dan sebagainya gitu. Itu yang harus dibaca sama teman-teman gitu, karena itu akan mempengaruhi nilai ataupun manfaat yang akan teman-teman terima dari polis asuransi jiwa unit link tersebut. Mungkin sampai di situ dulu, Ndi. Nanti perbedaannya itu apa ada di dalam rider atau asuransi tambahannya. Oke, apa namanya? Tadi kan masing-masing perusahaan menjual sama namanya unit link, tapi sebetulnya ada perbedaan begitu ya dari sisi bundlingnya. Nah, yang dibundling sebetulnya lebih ke apa ya? Hanya produk asuransi jiwanya saja begitu, atau sebetulnya ada bundling lain dari sisi investasinya. Misal satu perusahaan A gitu ya, dia punya 2 atau 3 produk unit link gitu. Sama-sama bundlingnya asuransi jiwa begitu. Tapi investasinya yang unit link 1 saham gitu ya, unit link 2 obligasi, unit link 3 reksadana misal atau pasar uang. Begitu atau lebih ke itu tadi apa? Ke produk asuransi jiwanya aja, satu kesehatan, satu apa gitu. Tergantung dari perusahaan, Di. Tapi kita bicara secara umum aja ya. Jadi si unit link ini adalah produk yang sangat fleksibel. Bisa kita bilang sangat fleksibel dari sisi kebutuhan kita untuk memenuhi dari sisi untuk memenuhi kebutuhan kita yang pertama. Yang kedua dari sisi karakteristik investasi. Di dalam satu produk itu bisa kita pilih semuanya. Oke. Jadi kalau dasarnya tadi dia asuransi jiwa atau proteksi atas kematian itu dasarnya. Tanyakan kepada agent atau kepada petugas asuransinya berapa asuransi jiwa yang akan saya dapatkan dari polis ini. Berapa uang pertanggungan tadi ya? Uang pertanggungannya berapa? Lalu apa aja yang didapetin? Nah, biasanya untuk dalam ini ya, di dalam sesuatu yang general ya, bukan perusahaan A, perusahaan B. Si agent itu harusnya dia menawarkan asuransi tambahan atau rider. Bisa dalam bentuk cash plan. Cash plan tuh ketika kita dirawat inap, misalnya per hari 500.000 gitu. Sama itu untuk menggantikan earning power atau kemampuan atau upah seseorang ketika dia dirawat di rumah sakit, harusnya dia dapat upah 500.000, tapi karena dia masuk rumah sakit, 500.000 itu nggak dia terima, jadi asuransi mengeluarkan 500.000 dikali dengan jumlah hari dia dirawat inap di rumah sakit, itu namanya cash plan. Lalu ada juga yang namanya rawat inap atau asuransi kesehatan lah, yang kita kenal asuransi kesehatan, bundlingnya macam-macam. Ada yang mungkin dia full coverage, ada juga yang mungkin dia ada plafonnya. Plafon tuh nilai tertinggi yang di cover. Batas atas misalnya, ya. Batas atas gitu.
let's say misalnya seseorang membayar 500.000 sebulan untuk produk unit link yang dia punya, ditambah dengan asuransi tambahan atau rider tadi, rawat inap. Sekarang kita berpikiran terbuka coba teman-teman, 500.000 untuk mendapatkan coverage asuransi kematian. Terus ditambah lagi 500.000 itu juga yang bayar asuransi kesehatan. Bisa bayangin nggak sih berapa coverage yang akan kita terima? Lalu di situ juga kita tambah rider lagi. Investasi tadi. Betul ya. Jadi kita harus jeli dari 3 benefit yang kita terima ini, pembagian dari uang kita 500.000 yang kita bayarkan itu kemana nih lari? Ya, itu betul, yang betul. Harus jeli dan harus clear dan clean kita dapatkan informasi dari si agent atau petugas asuransi itu. Itu baru 2 rider tadi ya, cash plan, rawat inap. Ada lagi personal accident. Mungkin kalau personal accident kalau kita lihat dari kemungkinan terjadinya pun risikonya kecil ya. Jadi dia biasanya memang preminya kecil, tambahan preminya kecil. Gitu. Ada lagi personal accident itu apa? Kecelakaan diri. Ya, kecelakaan diri. Jadi kecelakaan di lalu lintas, lalu dia juga bisa kecelakaan kerja. Itu kan probability-nya lebih kecil kan sebetulnya daripada kita dirawat inap masuk rumah sakit. Tentu biaya pengurangnya dari 500.000 itu akan lebih besar kalau kita ngambil rider rawat inap atau cash plan. Ya. Gitu. Jadi itu yang harus kita tanyakan teman-teman. Ini kita baru sampai di asuransi tambahan dulu ya, rider ya. Ada banyak rider, ada yang setiap perusahaan asuransi ada yang punya 10 mungkin, ada juga yang 14, ada yang 16, ada banyak. Kalau kita bahas satu-satu mungkin nanti terlalu panjang waktunya, tapi yang biasanya ada dan dibundling dengan unit link ini adalah asuransi cash plan dan asuransi kesehatan, lalu satu lagi adalah personal accident. Biasanya tiga rider ini yang paling banyak digunakan. Satu lagi, apa? Sorry? Critical illness. Critical illness. Sakit atau apa tuh namanya? Sakit kritis. Iya, sakit kritis, betul. Apa tuh sakit kritis contohnya? Contohnya sakit jantung. Atau dia kanker. Oh, bisa di-cover ya, kanker ya? Bisa di-cover, iya. Jadi produk tadi unit link bisa dibundling dengan sekitar 14 atau mungkin ada yang 10 asuransi tambahan, tapi dipilih mana yang mau ditambahin. Mana yang mau dia tambahin ke asuransi unit link-nya. Contohnya critical illness. Tentu kalau kita ngambil asuransi unit link dengan uang pertanggungan, let's say misalnya 200 juta, kalau dia ambil critical illness, kayaknya hampir semua asuransi nggak akan tetap ngasih 200 juta deh. Pasti ada penurunan jumlah uang asuransi supaya uangnya 500.000-nya itu cukup. Ya. Gitu. Jadi itu yang harus digali teman-teman. Karena memang berkaitan dengan risiko itu, contoh lah kita bayar 500.000, lalu kita beli asuransi unit link, kita dapat proteksi jiwa, kita dapat juga kalau kita ngambil critical illness misalnya, critical illness juga. Kan kita tahu ya biaya pengobatan penyakit kritis itu mungkin hampir tak jauh lebih gitu. Betul. Iya. Jadi ada risiko besar yang harus ditanggung sama perusahaan asuransi, tapi memang kita memiliki risiko kecil untuk membayar yang disebut dengan premi. Itu yang harus ditukar dan itu yang harus dipahami oleh setiap pemegang polis atau calon pemegang polis pada saat mau membeli asuransi. Jangan nanti pola pikirnya saya udah nabung nih 500.000 per bulan gitu kan. Terus kok uang investasi saya cuma sekian gitu. Itu nanti harus dijelaskan lebih lanjut lagi tuh kemana uangnya. Gitu karena nggak ada makan siang yang gratis ya kan Di? Ya betul. Walaupun asuransi mengcover risiko begitu ya, ngasih ganti rugi, sebenarnya kan itu juga bisnis begitu ya, tentu harus ada karyawan yang harus digaji dan segala macam gitu.
Oke, berarti rider dalam asuransi jiwa unit link sebetulnya eh, tidak terbatas begitu ya. Mau ada 18 rider, 18 yang mau dilekatkan pun sebetulnya bisa begitu ya. Kalau preminya cukup. Iya, kalau preminya cukup dan si perusahaannya mau dong tentunya. Iya. Oke, ya ya ya. Oke. Itu tentang rider-rider ya. Eh, tapi di masing-masing rider ini tentu ada apa istilahnya ya? Ada syarat ketentuannya masing-masing kan ya, pasti ya. Mengenai apa mungkin biasanya isinya? Mengenai limit mungkin ya, ada limit-limitnya. Ya, untuk rider sendiri nih, pertama usia. Hmm. Ada beberapa perusahaan asuransi yang menetapkan usia maksimum dia mengambil rider tertentu. Misalnya Oh, critical, karena semakin pengertian critical illness itu gini, untuk pertama kalinya seseorang divonis menderita penyakit dari misalnya berapa puluh penyakit yang di cover di perusahaan tersebut, keluarlah uang. Ada yang berupa uang ya, ada yang berupa uang pertanggungan, ada juga yang mungkin berupa pengobatan kayak rawat inap, tapi biaya pengobatan berapa yang dia keluarin di perusahaan di rumah sakit itu yang di cover. Ada juga yang dia nggak mau tahu menau tagihan rumah sakit, begitu pertama kali di vonis hmm. kanker misalnya, keluarlah 100 juta. Ya udah perusahaan Oh, asuransi oke. cuma 100 juta. Mau 30 juta doang pengeluaran dia nggak masalah gitu. Yang penting cuma satu kali pada saat pertama kali divonis dia keluar. Nah, kayak gitu Landi. Si Rider critical rider illness itu critical ya. ini tadi. Iya. Oke, oke. Eh, oke, itu tadi tentang rider. Nah, berarti eh, mungkin kita balik lagi ke produk asuransinya gitu ya. Rider kan tadi hitungannya jaminan tambahan begitu ya, jaminan tambahan. Nah, kalau jaminan utamanya tadi kan asuransi unit link 2 begitu ya, antara jiwa misal dengan investasi, apa dengan investasi. Nah, biasanya apa sih Karin yang dijamin sebetulnya utamanya, misal meninggal dunia gitu ya, meninggal dunia yang seperti apa begitu. Tentu kan pasti ada definisinya tuh di dalam polis tuh, meninggal dunia karena apa. Untuk pertama tuh unit link sebetulnya tujuannya proteksi ya. Oke. Kalau kita selalu mendengar ya namanya kan sales stock ya atau bahasa pemasaran itu, unit link adalah produk asuransi yang mengcover jiwa bersama dengan bersama dengan investasi. Itu benar, Hmm. itu nggak ada yang salah teman-teman. Hmm. Tapi kita harus lebih dalam lagi melihat itu tadi kayak biaya-biayanya berapa dan sebagainya gitu. Berapa yang diinvestasikan. Lalu kita akan menimbulkan pola pikir, oh kalau cuma segitu ya gue pola pikir gue proteksi aja deh gitu. Sebetulnya unit link ini adalah titik beratnya proteksi, bukan si investasi gitu. Itu hanya Betul. nilai tambah. Betul. Itu Setuju, setuju, harus setuju. berubah pola pikirnya. Hmm. Jadi si unit link ini adalah proteksi, bukan berkaitan dengan investasi yang kita bisa terima, Betul. let's say 5 tahun kemudian dan sebagainya. Mungkin ada, tapi nilainya harus dilihat dulu berapa sih gitu kan. Nah, balik lagi tadi sama pertanyaannya Pandi, risiko seperti apa sih yang dijamin di unit link ini? Tentu risiko kematian, risiko proteksi Hmm. terhadap jiwanya ketika terjadi risiko kematian. Ini tanpa rider ya, tanpa rider Hmm. Tanpa rider. unit critical illness, tanpa rider disability Gawat dan ini. lain-lainnya. Semua penyebab kematian kecuali yang dikecualikan. Nah, di polis Oke. itu disebut nanti exclusion-nya atau pengecualiannya apa? Yang general exclusion-nya itu ada suicide atau bunuh diri, tentu nggak dijamin ya di polis manapun bunuh diri itu nggak dijamin. Kenapa nggak dijamin? Karena ada kecenderungan mungkin supaya keluar uang asuransi, yaudah deh bunuh diri aja. Gue Hmm. terlilit hutang misalnya, biar hutang gue lunas, gue suicide aja deh, gitu. Biar keluarga gue tenang. Itu nggak Hmm. dijamin. Lalu ada terorisme. Mungkin seandainya
si A terlibat dalam kasus terorisme lalu dia meledakkan dirinya dalam uh, Serangan perbuatan dia. teroris, iya, kan? Itu nggak dijamin karena itu suatu kesengajaan. Lalu HIV atau AIDS, sejauh ini polis tidak menjamin HIV atau AIDS karena itu virus yang kita tahu kita bakalan terjangkit itu gitu. Itu sesuatu yang bisa kita kendalikan. Karena asuransi ini kan balik lagi, asuransi ini menjamin sesuatu risiko yang murni atau risiko yang jika terjadi kita akan mengalami kerugian, tapi kalau nggak terjadi kita nggak mengalami keuntungan gitu, atau break even gitu. Jadi HIV atau AIDS risiko itu bisa dikendalikan, itu nggak di cover. Lalu ada vonis hukuman mati dari pengadilan, ada juga turut serta dalam tindakan kejahatan. Misalnya dia nyopet, terus dia lari, pada saat dia lari ditabrak mobil, terus dia meninggal, itu nggak dijamin. Gitu. Terus meninggal dunia karena penyakit yang sudah ada sebelumnya, itu juga nggak dijamin. Nah makanya di sini di asuransi manapun yang di kerugian juga ada ya, free look period. Ya ada. Grace period ya, kalau nggak salah di asuransi umum istilahnya. Free look namanya, Di. Free look ya, period. Kalau di jiwa free look kan ya? Iya, oke. Free look period itu biasanya dikasih waktu 14 hari atau 2 minggu untuk mempelajari apa isi polis. Nah, di sini titik krusialnya. Selama 14 hari ketika nasabah menerima polis, di situ dia sah untuk membaca, dan ketika memang tidak sesuai dengan penjelasan agent, dia berhak untuk membatalkan isi perjanjian dari polis tersebut. Itu mungkin ketika dibatalkan, ada biaya yang akan dikembalikan, tentu akan dipotong dengan pencetakan polis dan administrasi lainnya. Tapi di situ artinya memang suatu polis atau perjanjian asuransi ini dibuat oleh perusahaan asuransi, namun tertanggung atau pemegang polis diberikan hak untuk mempelajari isi polis tersebut melalui klausul free look period selama 14 hari. Jadi buat teman-teman nih nanti yang mungkin membeli polis asuransi, karena memang itu suatu kebutuhan. Teman-teman pelajarin selama 14 hari itu, teman-teman manfaatkan waktunya untuk mempelajari isi polis dan klausul yang ada. Jika tidak mengetahui, bisa browsing atau tanyakan ke agennya atau tanyakan kepada petugas asuransinya. Kalau memang ada mis-selling atau salah dalam proses komunikasi pada saat penjualan asuransi, teman-teman bisa komplain atau bahkan membatalkan polis tersebut gitu. Ya, memang itu yang paling penting begitu ya, karena asuransi kan sebetulnya nggak tahu deh sekarang gimana ya di asuransi jiwa. Mungkin sudah ada polis-polis yang bahasanya mudah dimengerti begitu ya. Tapi mungkin nggak jarang juga yang masih pakai bahasa hukum begitu ya, sehingga perlu pemahaman yang harus diteliti banget gitu dari kata-kata itu, apa sih ini maksudnya, apa yang dijamin, apa yang dikecualikan gitu. Kayak misalnya tadi ini mengenai exclusion gitu ya, ada bunuh diri, ada terorisme tadi segala macam. Berarti untuk terorisme dan pembunuhan begitu ya, itu dikecualikan selama itu dilakukan oleh tertanggung begitu ya. Gitu. Jadi kalau dia melakukan tindakan terorisme, ya dia meninggal karena itu nggak dijamin jelas. Tapi kalau dia amit-amit gitu ya meninggal sebagai korban terorisme, tentu dijamin ya. Karena memang di luar kuasa dia begitu. Kalau terorisme kan dia emang sengaja mau melakukan tindakan tersebut. Begitu juga dengan pembunuhan ya. Kalau dia amit-amit dibunuh, ada perampok atau apa, ya itu dijamin begitu ya. Oke ya. Saya rasa yang paling penting memang di bagian luas jaminan dan exclusion ini sih kalau dari sisi asuransi jiwanya ya. Oke, itu dari sisi asuransi jiwanya. Nah, dari sisi investasinya gimana Karin?
Apa yang perlu Kalau kita dari perhatiin nih? pertama gini, Di, ketika kita membeli polis asuransi unit link, kita akan ditanya, harusnya kita ditanya. Teman-teman kalau akan membeli unit link dan nggak ditanya, teman-teman sampaikan ke agennya, kok aku nggak ditanya? Gitu. Jadi kadang-kadang kan ada mungkin agen yang kurang berpengalaman mungkin, atau dia nggak care atau nggak peduli gitu kan. Ya intinya itu agen yang tidak baik lah, yang tidak menanyakan. Teman-teman itu prefer untuk berinvestasi di skala apa atau di kelas investasi apa, itu teman-teman tanya. Karena di dalam unit link itu teman-teman bisa memilih pola pendanaan di mana uang teman-teman akan diinvestasikan. Yang pertama itu tentu kalau dari sisi investasi ada yang risikonya tinggi atau agresif, agresif. Risk. Memang kalau high risk prinsipnya ya high risk high return gitu. Begitu dia risikonya memang tinggi, tapi ketika memang dia nilainya naik kenaikannya pun akan lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding risiko-risiko investasi yang lainnya. Lalu yang risiko sedang ada namanya moderat yang risiko moderat. Terus ada lagi risiko rendah atau konservatif. Nah, ini semua bisa teman-teman pilih sesuai dengan karakteristik teman-teman. Kalau kayak gue gitu ya, Di, gue kan orangnya konvensional. Gue mendingan di konservatif aja deh, yang risikonya rendah hampir nggak ada, tapi ya nggak apa-apa, kenaikannya mungkin kecil gitu. Kita sebutlah deposito misalnya. Risiko investasi di deposito kan hampir nggak ada ya. Deposito ya, hampir selalu pasti naik. Iya, even naik kecil banget gitu ya. Mungkin nggak bisa mengimbangi inflasi juga mungkin kalau di deposito. Beberapa case ya. Tapi kalau buat versi gue yang tipenya konservatif, gue lebih memilih itu gitu. Jadi kalau ada agent yang bikin gue di moderat atau bahkan mungkin di yang high risk saham, gue bisa deg-degan. Bisa jantungan gue setiap saat, duit gue ditaruh di saham gitu kan. Nah, teman-teman sesuaikanlah pola pendanaan unit link tadi sesuai dengan karakteristik risiko yang teman-teman miliki. Nah, biasanya di perusahaan asuransi itu dia akan memberikan satu tabel. Kalau teman-teman nih nggak tahu nih, sama-sama blind banget terkait dengan investasi, mereka akan memberikan satu tabel untuk menilai karakteristik risiko teman-teman untuk di bidang investasi itu apa. Nanti ada beberapa pertanyaan, misalnya jika kamu memiliki uang sekian, kamu maunya akan mendapatkan hasil yang tinggi, ini. Itu biasanya ada beberapa pertanyaan seperti itu yang teman-teman bisa lengkapin untuk mengenali karakteristik teman-teman. Gitu. Itu dari investasi, Di. Ya, dan itu penting banget gitu ya. Jangan sampai kita asal ngisi, harus ya benar-benar kita memposisikan diri kita seperti apa. Karena itu bakal mempengaruhi banget ya. Kayak tadi orang yang konservatif dikasih yang agresif, nanti setiap nggak tahu kalau unit link kita bisa cek saldo kita per apa sih? Bisa. Per apa? Per bulan? Per kapanpun? Per bulan. Per bulan ya. Nah, tiap bulan kita liatin, ini kok bulan ini minus 10% misal gitu ya. Wah, udah langsung nih asuransi penipu nih ya, misal gitu ya, rugi doang. Katanya naik duitnya nih, yang kayak gitu-gitu. Memang harus dipahami ya, karena imbal hasilnya memang cukup jauh ya, setahu gue sih, antara yang moderat, yang konservatif dan agresif. Begitu. Mungkin buat sekedar pengetahuan gitu ya, untuk yang investasi konservatif, contohnya tadi deposito, terus apalagi ya, deposito ya kayaknya ya yang paling ini ya, deposito. Kalau yang moderat mungkin obligasi kali ya. Reksadana juga iya. Reksadana bisa juga ya dia, unit link berbasis reksadana ya. Ya,
reksadana kan kita bisa si manajer Campur-campur. investasinya campur instrumen. Oke, reksadana di moderat ya mungkin ya. Reksadana Pasar pendapatan uang, tetap kali ya. Oh, pasar uang masuk moderat ya. Oke, pasar reksadana uang, pasar pendapatan uang. tetap. Oke. Kemudian untuk yang apa tadi agresif ya udah jelas saham gitu ya. Sejauh ini baru itu sih pilihannya ya. Sekarang kan sebetulnya ada investasi yang lain-lain gitu ya. Misalnya ada apa tuh? Ada forex, ada cryptocurrency, Bitcoin gitu. Tapi kayaknya belum ya, karena cryptocurrency juga belum legal istilahnya di Indonesia untuk jadi alat pembayaran begitu. Oke, itu tadi gambaran lah buat teman-teman kalau nanti mau beli unit link, masuk ke moderat atau apa, uang kalian tuh bakal diinvestasikan ke instrumen investasi tersebut. Dengan imbal hasil yang biasanya juga sudah disimulasikan ya, Karin ya. Setelah apa tadi itu ngisi form gitu ya untuk karakteristik kita, sudah tahu karakteristiknya, itu bisa langsung disimulasikan. Dapat gitu ilustrasi. Ya. Ilustrasi. Ya, ilustrasinya biasanya sedang rendah, sedang, tinggi gitu. Nah, teman-teman pun juga harus jeli. Terkadang kan kita ya harus terbuka ya teman-teman. Ini namanya industri asuransi itu bisnis gitu kan. Nah, teman-teman harus jeli. Nggak mungkin misalnya dia di situ menyajikan ilustrasi yang tinggi. Nah, teman-teman kalau ngelihat di situ sekitar misalnya 15%, return di mana yang 15% saat ini investasi gitu. Jadi per tahun. Kayak per tahun, kayak seems impossible gitu kan. Ya. Jadi nanti kita pikir karena di ilustrasi itu, oh yang di tinggi itu returningnya tuh 15%, oh bisa tuh 15% gitu. Terus nanti marah-marah sama agennya, kamu bilang 15%. Gitu. Nah, kita juga harus pintar membaca si ilustrasi itu gitu teman-teman. Betul, karena memang banyak asumsi ya di situ sebetulnya dalam ilustrasi tersebut. Iya sih, walaupun memang kalau kita bicara sebetulnya kan pilihan kita mau berinvestasi kan ada di kita sendiri begitu ya. Kita mau investasi sendiri begitu, kita bikin akun saham gitu, kita masuk ke bursa saham sendiri, atau kita buka akun reksadana, beli reksadana sendiri, atau kita langsung aja lah udah dapat asuransi belilah unit link begitu. Walaupun memang secara teori ya untuk yang high risk mungkin ada di 20% begitu ya. Tapi itu kalau kita main sendiri. Tapi itu kalau kita udah ngerti begitu ya, kapan harus masuk, kapan harus keluar, mana yang harus dibeli gitu. Sementara memang kalau ada orang menjanjikan gitu ya, return dari investasi yang kelihatan fantastis banget, itu memang yang harus dicurigai begitu ya. Pada saat dia bilang, ayo investasi di sini, nanti dari modal berapa misal yang ekstrim gitu ya, modal 1 juta dapat 10 juta, itu udah nggak masuk akal, itu nggak mungkin. Itu ada yang seperti itu dalam waktu setengah tahun misal, makin gila itu. Nggak wajar nilainya ya, Di. Betul. Oke. Kita udah bahas apa aja tadi ya? Luas jaminan udah, pengecualian udah, rider udah tadi ya. Oke lah, sekarang mungkin kita beralih ke sisi lainnya begitu ya. Perlu kita sadari atau enggak gitu ya, sebetulnya kan asuransi ini, asuransi jiwa sebetulnya kan mungkin lebih dikenal begitu ya. Pada saat kita nyebut asuransi, orang mungkin akan langsung berpikiran, oh asuransi jiwa ya, oh dari perusahaan ini ya, perusahaan itu ya, misal begitu ya. Nah, dan masih lekat juga sebetulnya kalau ngomongin asuransi, image-nya itu masih banyak yang apa istilahnya, sentimen begitu ya, masih memandang buruk asuransi penipu lah, cuma mau untungnya saja lah dan sebagainya macam. Nah, gimana sih sebetulnya Karin kita harus menyikapi hal ini begitu ya dari sisi sebagai calon pemegang polis gitu ya, gimana supaya kita nggak ragu nih untuk membeli asuransi? Karena sebetulnya asuransi ya banyak manfaatnya begitu ya, asal kita ya benar-benar tahu kebutuhan kita seperti apa begitu. Mungkin nanti di luar itu mungkin kita juga bisa bahas dari sisi kita gitu ya sebagai penjual produk asuransi ini. Betul.
mungkin ada teman-teman agent atau teman-teman tenaga pemasar nih yang nonton video ini, mungkin bisa jadi sarana diskusi juga nih, gitu. Gimana Karin? Balik lagi ya teman-teman, kita tuh membeli suatu barang atau produk, ini asuransi fisiknya mungkin nggak kelihatan ya teman-teman, cuma dalam bentuk janji yang dituangkan dalam bentuk dokumen polis gitu kan. Nah sekarang kita konversikan kalau teman-teman mau membeli suatu barang, misalnya let's say handphone, mungkin aku lebih prefer ke misalnya Android, Fandi mungkin lebih prefer ke iPhone. Speknya apa? Nah, balik lagi, kebutuhan teman-teman apa. Jadi ketika teman-teman mau membeli suatu produk, dalam hal ini produk asuransi jiwa, teman-teman harus gali dulu kebutuhan kita tuh apa gitu. Kita harus mencari tahu, butuhkah kita tentang asuransi? Kalau aku totally akan bilang butuh gitu. Harus kita memang apalagi seusia kita memang harus memiliki produk asuransi jiwa karena kita nggak pernah tahu kapan kita sakit, kapan kita meninggal gitu. Lalu kita kayak kita lah yang di pasangan-pasangan muda yang baru-baru menikah gitu. Kita nggak pernah expect gitu. Walaupun kita masih muda, kita nggak tahu kita kapan meninggal. Itu tentu kita membutuhkan asuransi. Lalu kuncinya adalah kenali kebutuhan kita. Oke, asuransi jiwa. Saya butuh asuransi jiwa. Mungkin yang saat ini sedang beredar adalah asuransi jiwa unit link. Oke, asuransi jiwa unit link. Balik lagi, kita mampunya berapa? Kita udah kenali kebutuhan kita butuh asuransi jiwa. Lalu kita belilah asuransi unit link. Yang kedua adalah kita harus kenali seberapa kemampuan kita untuk membayar premi. Karena pembayaran preminya ini bukan setahun, 2 tahun teman-teman. Tapi tergantung dari masing-masing polis ya. Ada yang intinya adalah dalam jangka waktu yang lama. Bahkan mungkin sangat lama gitu. Kita harus bisa memproyeksikan uang asuransi yang kita ambil saat ini adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan nanti kita memang, aku ngambil yang kecil aja deh uang asuransinya, misalnya 100.000 per bulan, kalau ada gitu ya, misalnya 100.000 per bulan, uang asuransinya misalnya 30 juta misalnya gitu. Tapi kayak gue orang Batak ya, Di, kalau misalnya meninggal, biaya prosesi penguburannya itu udah berapa gitu kan. Balik lagi ke kebutuhan itu tadi gitu. Oke. Betul. Selain dari kebutuhan, juga kemampuan dalam membayar gitu, dalam membayar premi ini tadi. Jangan kita bilang, oh yaudah deh yang penting ada aja 100.000, tapi balik lagi si kebutuhan ini tadi nggak terpenuhi jadinya. Gitu. Jadi kenali berapa kemampuan kita dalam membayar si uang pertanggungan itu tadi. Tentunya semakin mudah kita memulai asuransi, semakin besar uang preminya, akan semakin tinggi jumlah uang pertanggungannya, gitu. Betul. Lalu yang ketiga, teman-teman harus searching. Sekarang apa sih yang nggak bisa kita cari tahu di dunia maya ya, di Google tuh apa sih yang nggak bisa kita cari tahu gitu kan? Kita harus searching, kita harus melakukan perbandingan produk, perbandingan perusahaan yang akan mau kita dekati untuk melakukan pembelian asuransi. Itu teman harus lakukan perbandingan plus minusnya apa gitu. Karena ini proyek jangka panjang lah ibaratnya. Ini proyek seumur hidup malah boleh dibilang ya. Proyek seumur hidup bisa betul. Seumur hidup untuk kebutuhan kita dan keluarga. Gitu. Lalu yang keempat, pilihlah produk dengan pelayanan yang terbaik. Contoh misalnya ini tadi unit link misalnya. Lalu teman-teman mau ngambil unit link yang dibundling dengan rawat inap, gitu kan. Nah rawat inapnya teman-teman misalnya, gue maunya yang nggak reimburse, misalnya yang pakai swipe card, begitu masuk rumah sakit tinggal nunjukin kartu, di swipe kartunya gitu kan. Balik lagi ke kebutuhan itu tadi, teman-teman tuh maunya yang kayak gimana, atau teman-teman maunya yang bisa dihubungi 24 jam kah si perusahaan asuransinya, layanan customer care-nya seperti apa, itu bisa kita cari tahu dan bisa kita gali gitu. Kita tanya aja sama agentnya, ini nanti gimana, ada nggak layanan provider misalnya, kartu swipe card-nya ada nggak, jadi nanti ketika terjadi suatu risiko sakit misalnya, dia masuk rumah sakit tinggal nunjukin kartu, dia pulang
nggak perlu dapat tagihan atau gimana gitu kan. Nah, teman-teman itu pastikan. Lalu selanjutnya adalah kenali kredibilitas perusahaan tersebut. Kayak tadi yang sudah aku sampaikan ya, selain melakukan perbandingan produk, teman-teman juga harus browsing terkait dengan perusahaan tersebut gitu. Kredibilitasnya selama ini gimana gitu. Oke, udah lama misalnya perusahaan yang udah lama, tapi teman-teman bisa ngenalin plus minusnya itu gimana gitu. Track record-nya itu ada. Lalu yang selanjutnya adalah membaca ketentuan. Tentu teman-teman udah nih nanya manfaatnya buat teman-teman apa, preminya berapa, terus fasilitas yang didapetin apa gitu. Tapi ada bintang-bintangnya nggak nih nanti nih? Nah, itu betul. Ada ketentuannya nggak nanti yang harus dipenuhin? Misalnya teman-teman contoh ya, kalau kayak critical illness, let's say misalnya tadi teman-teman ambil unit link bundling dengan critical illness. Mungkin ketentuannya beda-beda, tapi yang secara umum critical illness ini bisa dipakai ketika sudah menjalani misalnya 2 tahun. Oke. Misalnya ya, mungkin masing-masing perusahaan beda-beda. Kenapa aku harus 2 tahun sih? Sebetulnya nggak cuma si critical illness-nya ini aja yang 2 tahun, tapi asuransi kematiannya ini pun tidak bisa informasi itu disanggah kebenarannya ketika sudah melewati masa 2 tahun. Itu sih sebetulnya tujuannya. Artinya apa? Informasi yang teman-teman sampaikan di di SPAJ, itu misalnya teman-teman bilang tidak pernah sakit kanker, tidak pernah sakit jantung, tidak pernah ini, tidak pernah ini, itu terungkap kebenarannya ketika sudah melewati masa 2 tahun. Itu namanya contestability period yang dia. Incontestability. Iya, antara dua itulah. Gue juga lupa tuh istilahnya. Tulis di komen kalau salah ya. Itu jadi masa sanggah, artinya kebenaran informasi yang ada di SPAJ itu nggak bisa dikatakan tidak benar ketika sudah lewat 2 tahun gitu. Nah, itu TC-nya teman-teman harus lihat bintang-bintangnya. Termasuk tadi kalau dirawat inap, adakah plafonnya atau batas atas biaya pengobatannya atau biaya kelasnya? Jangan teman-teman nanti ambil VIP atau suite room. Ternyata yang di cover cuma kelas 3 kan kelas gitu. 3. Nah, itu yang ekstrimnya ya teman-teman ya gitu. Iya. Oh iya teman-teman, tadi SPAJ, karena nyebut SPAJ itu adalah surat permintaan penutupan asuransi jiwa ya. Tuh, jadi semacam form gitu yang harus teman-teman isi ya tentang informasi pribadi lah, tadi nama, alamat, pernah sakit itu segala macam. Itu nanti yang diperlukan buat si perusahaan asuransi buat menilai secara umum dulu lah istilahnya ya. Sebetulnya nanti setelah itu ada yang lebih khusus ya biasanya Karin ya. Kalau diperlukan itu biasanya ya. Kalau diperlukan ya betul. Kalau diperlukan ya. Semacam medical check up gitulah istilahnya. Oke. Jadi tadi sekedar gue rekap lagi ya. Jadi bagi kita calon tertanggung, kalau memilih asuransi, setidaknya ada beberapa tips. Tadi misalnya kenali kebutuhan, kemudian apa tadi ya, kemampuan finansial ya, kemudian lakukan perbandingan baik produk maupun perusahaannya, kemudian kenali kredibilitasnya tadi, kemudian pilih produk, fitur-fitur produk apa yang mau kita dapetin gitu ya. Mungkin bisa dibikin list kali ya, biar sama nih nanya ke perusahaan ini nanya ke perusahaan yang itu ini juga gitu. Jadi udah punya list nih, mau pakai kartu lah, mau customer service 24 jam lah segala macam. Dan yang paling penting terakhir baca term and condition. Karena ini nyambung lagi ya ke tadi yang periode apa tadi, free look period. Free looking period. Jadi selama 14 hari kurang lebih, pelajarin dah tuh, tanya aja terus sampai ngerti, tanya di YouTube Sekolah Asuransi kalau perlu. Nanti sampai tahu jawabannya gitu. Karena itu tadi takutnya ada bintang-bintang atau ada bahasa hukum gitu ya yang mungkin kita salah interpretasi. Begitu. Oke, itu dari sisi calon tertanggung. Nah, sekarang nih dari kita sebagai pelaku si penjual asuransi. Apa sih yang mesti kita perhatiin supaya image asuransi tukang bohong, asuransi penipu, cuma mau preminya doang segala macam itu
bisa ya pelan-pelan persepsinya ke arah yang benar lah begitu. Gimana? Untuk asuransi jiwa sendiri, ini yang jual itu kan harus agent ya, nggak bisa perusahaan langsung. Atau mungkin si nasabah ini datang pun ke perusahaan, harus si agent lah intinya yang menjual. Kecuali dia beli produk bukan asuransi jiwa unit link, tapi produk digital misalnya. Dia bisa beli sendiri melalui website, tanpa melalui pengantara agent gitu. Nah, khususnya ini kita dalam hal agent lah ya. Mungkin tips lah buat si agent, atau mungkin gimana sih menjadi tenaga pemasar yang baik untuk memasarkan produk asuransi jiwa supaya tidak ada mis-selling atau salah menjual gitu ya, salah menjelaskan, salah menjual gitu. Yang pertama, karakter si agent itu dia harus didasari dengan niat untuk memberikan memberikan nasihat bantuan, nasihat, oke. Karena kan agent ini juga sering disebut di beberapa perusahaan sebagai financial advisor atau penasehat keuangan, bisa juga dibilang financial planner atau perencana keuangan gitu kan, karena luas. Dan memang fungsinya si agent ini sangat bagus sebetulnya gitu. Dia sebagai partnernya calon pemegang polis atau partnernya pemegang polis dalam menentukan produk mana yang akan dipilih oleh calon pemegang polis itu gitu. Jadi si agent ini harus didasari dengan niat untuk menolong, artinya menolong untuk memberikan masukan atau untuk memberikan perencanaan yang terbaik untuk calon pemegang polis tersebut gitu. Lalu yang kedua, tentunya si financial advisor atau si agent itu harus menguasai produk. Wajib ini pasti. Wajib, it's a must. Gimana caranya dia supaya bisa menguasai produk? Ya dia harus rajin ikut pelatihan gitu. Karena di perusahaan asuransi manapun, aku percaya sih di perusahaan asuransi manapun mereka nggak akan henti-hentinya memberikan pelatihan kepada agent gitu. Walaupun mungkin kalau aku juga pernah dengar ya, ada yang bilang perusahaan si A misalnya dia memberikan pelatihan ke agent, tapi yang memberikan pelatihan itu si leadernya gitu, bukan si orang asuransinya. Iya, ada yang aku dengar kayak gitu ya. Nah, intinya adalah selama si leader itu memberikan informasi yang tepat dan tidak ada yang diubah dari pelatihan yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga pemasar, it's okay, nggak ada masalah. Intinya adalah si tenaga pemasar atau si financial advisor itu sudah memahami produk dengan baik dan dia jujur menyampaikan kepada calon pemegang polis. Kalaupun dia ngerti produk tapi dia nggak jujur, ya sama aja gitu kan. Dia harus jujur. Dan tentunya untuk bisa menjual ini, si financial advisor ini harus memiliki lisensi keagenan. Lisensi keagenan ini yang mengeluarkan adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Dan itu terus diperbaharui setiap 2 tahun sekali. Ketika agent itu memiliki lisensi, yang ada di pikiran kan si perusahaan itu juga memiliki kewajiban untuk mengupgrade knowledge-nya si financial advisor gitu kan. Jadi teman-teman tanyakan si FA ini atau financial advisor ini punya lisensi keagenan kah gitu. Terdaftarnya sejak kapan gitu. Emang apa sih korelasinya terdaftarnya sejak kapan sama dia ngerti atau enggak produk, sama dia jujur atau enggak. Itu ada korelasinya. Apa? Biasanya kalau agen-agen yang lama, tentu kredibilitasnya itu lebih bisa dipercaya ya teman-teman ya. Kenapa? Karena semakin lama dia berkecimpung dalam penjualan asuransi, artinya dia nasabahnya tuh punya kepercayaan kepada si agen itu. Dia sudah punya portofolio. Dan tentu dia tidak akan menyia-nyiakan portofolio yang sudah dia miliki. Dia tentu akan menjaga ini. Artinya si financial advisor itu sudah berorientasi jangka panjang. Dia bukan lagi mencari
komisi oriented bukan, tapi dia sudah mencari orientasinya sudah orientasi jangka panjang. Dia memiliki pekerjaan menjual asuransi, tapi bukan hanya sekedar menjual asuransi, tapi dia juga sebagai financial advisor dan partner dari calon pemegang polis. Itu orientasi gambaran dari financial advisor yang sudah memiliki lisensi yang lama. Biasanya seperti itu. Gitu. Karena dia tentu nggak mau mengotori portofolio dia. Lalu yang terakhir, teman-teman harus kenali agent atau financial advisor ini, dia harus konsisten. Konsisten dalam hal apa? Artinya informasi yang dia sampaikan itu memang harus benar dan konsisten. Nah, baik pelayanannya juga bukan cuma pada saat kalian mau masuk asuransi aja dia pelayanannya bagus, tapi saat teman-teman bertanya di dalam kurun waktu misalnya 14 hari itu, teman-teman bertanya ini maksudnya apa? Pada saat mempelajari polis ini maksudnya apa? Tentu pelayanan itu juga tetap harus di-upgrade sama teman-teman tenaga pemasar. Lalu pada saat klaim, satu lagi, inilah yang janjinya si perusahaan asuransi ini bisa dilihat pada saat klaim. Nah, ini Betul. juga biasanya teman akan dilayani sama agent. Nanti akan dibantu proses klaimnya gitu. Nah, kalau teman-teman pakai agent atau yang sudah berpengalaman lah, bukan berarti yang tidak berpengalaman tidak baik, enggak, teman-teman. Teman-teman pasti kan kalau di dalam ilmu si keagenan ini, ada namanya sedikit cerita ya, ada namanya 7 step in selling atau 7 cara berjualan di agent ini sebetulnya. Jadi agent itu sebetulnya di perusahaan asuransi di-prepare atau dipersiapkan sedetail mungkin dan sebaik mungkin. Supaya apa? Dia tidak menimbulkan mis-selling atau misinformasi kepada calon pemegang polis. Nah, di 7 step in selling ini ada salah satunya itu sell yourself gitu. Artinya, makanya kan banyak nih kejadian di beberapa yang kita dengar ini, saya kenal kok sama si agennya itu, dia agennya itu jujur katanya, dia agennya itu udah lama, dia agennya itu saya kenal kok, dia itu keluarga saya gitu. Karena apa? Karena terkadang si calon pemegang polis, bahkan mungkin kita pemegang polis yang sudah punya polis lama gitu, kita kan nggak kenal sama si perusahaan ini, tapi yang kita kenal si agennya gitu. Nah, makanya tips yang paling penting juga buat teman-teman tenaga pemasar, jadilah orang yang konsisten dan tetap jujur. Karena teman-teman kemanapun akan dicari. Gitu. Teman-teman kemanapun akan, nama baiknya itu akan dibawa kemana-mana. Karena oh iya saya percaya kok sama dia kan orang lama ya di perusahaan A, dia orang lama ya di perusahaan B gitu. Terus atau kalau misalnya kadang-kadang kita ngelihat kalau lihat Ibu A misalnya, oh iya dia orang ini gitu. Mungkin kalau Mary Riana ya, kita pernah dengar ya, Mary Riana kan dari salah satu agent di salah satu perusahaan asuransi jiwa juga yang ada di Indonesia kan. Kita lihat Mary Riana, oh mungkin kita akan percaya kalau dia yang jual gitu kan. Nah, semacam itulah teman-teman. Jadi buat teman-teman tenaga pemasar, pastikan teman-teman itu menjual sesuai dengan produk dan jaminan-jaminan yang memang dijamin di dalam polis. Itu, Ndi. Iya, jadi memang sebetulnya nih ya teman-teman, seorang agent sebetulnya sudah dibekali dengan pengetahuan yang sangat memadai gitu ya, ilmu-ilmu yang disampaikan. Jadi bukan ilmu asal-asalan tuh yang disampaikan, mulai dari entahlah, mungkin yang pertama public speaking gitu ya, diajari bagaimana public speaking, diajari tadi. Gue baru tahu loh yang tadi 7 step of selling itu ternyata juga diajarin sampai sejauh itu gitu. Gue kira berhenti di product knowledge aja, lebih banyak di product knowledge gitu gue kira. Iya, jadi teman-teman nggak cuma dari public speaking, tapi juga dari product knowledge sebetulnya sudah dibekali. Ya cuma ya balik lagi begitu ya, namanya apa ya istilahnya, agent kan nggak tahu deh Karin. Rekrutmen agent tuh seterbuka apa sebetulnya gitu ya? Mungkin ada teman-teman agent yang baru bergabung gitu ya, masih ibaratnya apa, jiwanya masih belum asuransi banget gitu ya, jadi memang masih kebawa ada step-step yang dia loncatin gitu ya. Harusnya 7 step, harus ini ya langsung loncat aja tadi
makanya nilai kejujuran tadi lu sebut pertama ya, Karin ya, karena itu sebetulnya yang paling penting tuh, bagaimana seorang agent jadi financial advisor. Ya samalah konsepnya sebetulnya antara asuransi umum, asuransi jiwa gitu ya. Asuransi umum gimana sebetulnya underwriter tuh jadi partner dalam manajemen risiko. Oh ini ada yang kurang nih. Kalau stok ini ditaruh di sini, ini rawan kebakaran Pak, gitu. Jadi lebih baik ini pindahkan. Ini di ini. Padahal apa namanya? Bisa aja itu nggak kita kasih tahu begitu kan, tapi disitulah nilai lebihnya dari seorang underwriter. Sama di financial advisor juga gitu ya, agent sebagai financial advisor. Jadi menyampaikan nilai lebih gitulah ya, karena tadi jangka panjang. Kalau cuma mikirin akuisisi bisnis doang di awal, ya yang nggak sesulit itu begitu kan sebetulnya. Yang penting udah nih masuk, tinggal bilang aja ini dijamin nggak? Ya dijamin. Suicide dijamin nggak? Ya dijamin, dijamin. Udah tanda tangan polis, kabur agentnya. Nah, oknum-oknum yang seperti inilah sebetulnya yang apa namanya salah gitulah ya. Bolehlah secara bold kita sebut itu salah gitu. Jadi pastikan teman-teman agent nih yang baru bergabung sebagai agent asuransi jiwa atau udah lama lah jadi agent asuransi jiwa, mari sama-sama kita bangunlah yang pertama tuh sifat jujur, sifat ingin membantu ya. Baru setelah itu product knowledge bisalah berjalan seiring experience teman-teman ketemu berbagai macam nasabah gitu ya. Gitulah kurang lebih. Orientasi jangka panjang juga kayaknya itu benar banget tuh ya. Walaupun kita nggak tahu akan jadi agent berapa lama begitu ya. Tapi seenggaknya kalau kita sudah punya nasabah, kita punya portfolio, ya udah tangani itu nasabah sepenuh hati begitu. Karena kita nggak tahu. Ingat ada yang namanya word of mouth ya, kalau nggak salah istilahnya tuh. Jadi kita nggak usah ngomongin apa kelebihan kita, apa kebaikan kita, kelebihan perusahaan kita, tapi biar orang lain yang bicara. Kalau kita sampaikan pelayanan prima, pelayanan nomor satu, biar orang lain yang akan ngomong lagi ke orang lain bahwa kalau mau beli asuransi ke bapak ini aja tuh, dia bagus orangnya gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Karin ya. Iya, itu referensi namanya, Di. Apa? Referensi. 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 Okay. Referensi. Oh iya, referensi. Iya, referensi, direferensikan. Oke, kayaknya sudah cukup lama juga nih kita ngobrol-ngobrol ya. Udah hampir, udah semua mungkin malah ya. Semua aspek sudah mulai kita bahas gitu ya. Mungkin closing statement kali, Karin, terakhir sebelum kita closing deh. Mungkin karena kita juga kemarin berangkatnya dari kasus yang lagi viral ya, Andi ya, belakangan ini. Kasusnya Wanda Hamida ya. Cuma kita nggak mau membahas kasus tersebut, tapi kita belajar dari situ teman-teman. Kalau dari beberapa artikel ada yang bilang, iya saya juga mengalami hal yang sama, saya mengalami hal yang sama, dan bla 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 di komentarnya itu juga aku bacain gitu. Artinya literasi pendidikan asuransi di Indonesia itu sangat kurang gitu. Jadi teman-teman kita harus lihat big frame-nya si asuransi ini. Penetrasi pasarnya di kurang dari 3% untuk asuransi jiwa di Indonesia. Artinya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berasuransi itu masih sangat rendah gitu. Padahal melihat manfaatnya ini sangat baik untuk perencanaan keuangan dalam kehidupan kita, pribadi, keluarga. Sangat disayangkan gitu kalau misalnya teman-teman itu antipati atau bahkan mencap asuransi itu tidak baik gitu. Jadi tak kenal maka tak sayang katanya. Jadi melalui sekolah asuransi ini kita nggak akan capek untuk terus berbagi cerita santai mungkin ya tentang pendidikan asuransi gitu teman-teman. Karena memang secara mungkin ini kita bahas dari sisi perorangan sekarang kita bahas. Tapi kalau dari sisi global, manfaatnya asuransi itu banyak banget ya dia. Banyak banget. Bahkan dana yang kita pakai itu bisa kita
bisa menggerakkan roda ekonomi, bahkan roda ekonomi dunia gitu teman-teman. Jadi itu mungkin nanti kita bahas di topik selanjutnya lagi, gimana sih kok asuransi bisa menggerakkan roda perekonomian dunia gitu kan. Mungkin nanti kita bisa bahas topik selanjutnya. Tapi pesan aku itu tadi sih, nggak usah antipati sama asuransi, karena kita memang sangat membutuhkan gitu. Jangan langsung mencap, oh asuransi itu penipu gitu. Itu sendiri. Ya. Oke, thank you Karin. Mungkin closing statement dari gue kurang lebih sama lah ya. Jadi buat teman-teman yang yang lagi nyari jawaban butuh atau enggak nih produk asuransi, atau lagi nyari jawaban apa sih asuransi unit link dan sebagainya, tanyalah sama diri kalian sendiri begitu ya. Tadi kita sudah kasih tips and triknya untuk mengenal diri sendiri butuh atau enggak sih sebetulnya asuransi begitu ya, untuk menilai kebutuhannya seperti apa, dan jangan takut berasuransi lah gitu. Tadi kita juga udah kasih soalnya tips and trik nyari agent yang benar gitu ya, ada ciri-cirinya yang jujur segala macam. Karena percayalah sebetulnya asuransi itu salah satu kita ngeluarin uang, tapi sebetulnya itu akan jadi aset juga buat kita, buat diri kita sendiri ya. Karena kita nggak tahu kapan bencana akan datang ya. Bencana dalam berbagai hal lah. Asuransi jiwa berarti artinya keselamatan diri kita. Kalau kita meninggal nanti keluarga bagaimana. Atau dari sisi asuransi umum, kalau rumah kebakaran nanti bangunnya lagi uangnya dari mana, dan segala macam. Oke. Thank you Karin atas waktunya, atas sharing-sharingnya, sangat menarik ya dan bermanfaat sekali. Terima kasih juga buat teman-teman yang ngikutin sekolah asuransi ya dari pertama sampai sekarang. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan jangan lupa di share juga ke sosial media kalian lah, gitu ya, atau ke grup WA. Mungkin ada yang lagi nyari-nyari. Kita nggak tahu ya, mungkin ada yang butuh video ini, jadi bisa lebih bermanfaat lagi buat kita semua. Oke, kita akhiri mungkin ya, Karin ya. Oke, thank you, Indi. Terima kasih, dan salam asuransi. Salam asuransi.